semuanya, perkenalkan nama saya Ilmiatus Akifah dari kelas 4D. Di video ini saya akan membahas jawaban evaluasi tengah semester mata kuliah manajemen kelas. Pembahasan akan mencakup analisis masalah, kesalahan pendekatan guru, serta solusi yang relevan berdasarkan teori dan contoh nyata di sekolah dasar. Pada kasus pertama, terdapat permasalahan siswa yang sering berbicara saat pembelajaran berlangsung. Namun, guru merespon dengan teguran keras dan hukuman. Jika dianalisis, permasalahan ini menunjukkan bahwa guru masih menggunakan pendekatan disiplin eksternal, yaitu mengontrol perilaku melalui hukuman. Padahal, dalam konsep manajemen kelas, yang lebih penting adalah membangun pengendalian diri atau self-disiplin pada siswa. Respon guru yang cenderung reaktif hanya menghentikan perilaku yang sementara, tetapi tidak menyentuh akar masalah. Hal ini menyebabkan perilaku siswa terus berulang. Kesalahan utama dari pendekatan guru adalah yang pertama, penggunaan pendekatan otoriter. Yang kedua, tidak melibatkan siswa dalam aturan. Yang ketiga, tidak adanya strategi preventif seperti kontrak belajar atau penguatan positif. Nah, contoh nyata dapat dilihat di SD Negeri Semplak 2 Kota Bogor, di mana pengelolaan kelas yang kurang efektif menyebabkan siswa sulit dikontrol. Namun, setelah diterapkan strategi manajemen kelas yang lebih terstruktur dan melibatkan siswa, suasana belajar menjadi lebih kondusif. Hal ini menunjukkan bahwa disiplin yang efektif bukan berasal dari hukuman, tetapi juga dari kesadaran siswa itu sendiri. Pada kasus kedua, permasalahan terletak pada lingkungan belajar yang tidak tertata dengan baik secara fisik maupun psikis. Secara fisik, tata letak meja tidak teratur dan pencahayaan kurang. Secara psikis, suasana kelas tidak kondusif sehingga siswa menjadi sulit fokus. Nah, dalam teori, lingkungan belajar memiliki pengaruh besar terhadap konsentrasi, motivasi, dan perilaku siswa. Lingkungan yang tidak nyaman dapat meningkatkan distraksi dan penurunan efektivitas pembelajaran. Contoh nyatanya terdapat di SD Kreativa Kota Bogor, di mana penataan lingkungan belajar yang baik mampu meningkatkan fokus dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Dalam hal ini, guru memiliki peran penting sebagai pengelolaan lingkungan belajar. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga harus mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman, tertata, dan mendukung interaksi positif. Dengan lingkungan yang kondusif, proses pembelajaran akan berjalan lebih efektif dan siswa lebih siap untuk belajar. Nah, pada kasus ketiga, guru menggunakan pendekatan manajemen kelas yang bersifat otoriter. Pendekatan ini ditandai dengan aturan yang ditentukan sepihak, minimnya partisipasi siswa, serta suasana kelas yang cenderung tegang. Akibatnya, siswa menjadi pasif dan kurang berani untuk bertanya, berpendapat. Jika dibandingkan dengan pendekatan lain seperti demokratis dan permisif, pendekatan demokratif lebih efektif karena mampu menyeimbangkan antara kontrol dan kebebasan siswa. Pendekatan demokratis memberikan ruang bagi siswa untuk terlibat dalam proses pembelajaran, namun tetap dalam batas yang terarah. Oleh karena itu, pendekatan yang direkomendasikan adalah pendekatan demokratis yang dipadukan dengan disiplin positif. Implementasinya dapat dilakukan melalui pembuatan aturan kelas bersama, pemberian penguatan positif, serta refleksi terhadap perilaku siswa. Nah,
Contoh nyata dapat dilihat di SD Negeri Polisi 2 Kota Bogor, di mana penerapan pembelajaran aktif mampu meningkatkan keterlibatan siswa yang mengurangi sikap pasif dalam kelas. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan siswa dalam pembelajaran sangat berpengaruh terhadap keaktifan dan keberanian mereka. Nah, dapat disimpulkan bahwa manajemen kelas yang efektif tidak hanya terfokus pada pengendalian perilaku, tetapi juga pada pembentukan karakter siswa melalui pendekatan yang tepat, lingkungan yang kondusif, serta keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.